Shalom, selamat pagi. Oke, baik. Kita mulai pada pembinaan kita pada hari ini. Kita bersyukur bisa kembali dipertemukan dalam persekutuan, meskipun dalam keadaan yang kita ketahui bersama saat ini, bersyukur tetap kita berada di dalam lindungan Tuhan. Memulai pertemuan kita angkat pujian satu hal yang rindu. Kita angkat bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, bersyukur untuk setiap kasih sayang Tuhan yang senantiasa dilimpahkan atas kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Engkau kembali memperkumpulkan kami dalam pertemuan hari ini di dalam pembinaan kedua calon kakak PA untuk adik-adik kami nanti. Tuhan, semua ini kami lakukan karena kami tahu ya Tuhan, kami tak layak untuk dapat berkata-kata bahkan membawa jiwa yang baru ke dalam tangan-Mu tanpa membekali diri kami terlebih dahulu. Tuhan, biarlah pembinaan hari ini dapat kami pelajari dengan baik dan dapat kami tanamkan untuk menjadi bekal kehidupan kami yang akan datang. Terlebih Tuhan, kami dapat mengajak adik-adik kami kelak untuk mengenal Engkau. Dan juga Tuhan, untuk hamba-Mu Kak Tina yang Engkau utus untuk menjadi pembina kami dalam pertemuan hari ini. Engkau tuntun Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat mengajarkan kami kebenaran-Mu dengan baik, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan.
Tuhan, segala kuasa yang merampas kemuliaan-Mu, kami halau di dalam nama Yesus. Biarlah pembinaan kami hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada Kak Tina untuk memberikan pelajaran kepada kita semua pada saat ini. Kak Tina, saya persilakan. Oke, terima kasih. Senang ya bisa ketemu lewat GM ini. Senang juga melihat semangat teman-teman semua. Rindu untuk belajar dan juga mengerjakan visi Tuhan. Ya, baik, kita sudah berdoa tadi. Jadi pagi ini kita belajar yang pertama itu kurikulum kelompok kecil. Kurikulum KTB. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, mohon. Kalau suara saya tidak kedengaran. Ya, baik teman-teman, kurikulum KTB. Kalau dari slide berikutnya itu, kurikulum itu dari kata bahasa Yunani ya, kurir. Kurir yang artinya pelari. Terus kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi memang lebih mengarah kepada tujuan, ya, akhir. Nah, kalau kita baca, kurikulum itu mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan guna mencapai suatu tingkatan. Jadi jelas sekali bahwa kurikulum ini penting untuk mencapai suatu hasil, suatu goal, suatu tujuan yang diharapkan. Kalau kita punya visi, punya harapan, punya goal, ya, tujuan, kita perlu membuat suatu perencanaan, ya, membuat suatu kurikulum, membuat suatu susunan yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, ya. Nanti kita akan banyak diskusi. Saya tidak panjang lebar bicara di sini. Nah, yang penting di dalam kurikulum KTB itu pemahaman visi pemuridan. Mungkin slide-nya dilanjutkan ya. Kita sudah slide ketiga. Ya, slide ketiga. Visi pemuridan. Jadi teman-teman sebagai calon pemimpin kelompok kecil, penting untuk memahami visi pemuridan. Ya, apa goal dari kita memuridkan? Apa hasil? Apa yang kita mau harapkan dari pemuridan itu? Jadi sebelum buat kurikulum, ya perlu memahami visi pemuridan. Kalau visi pemuridan kita, kenapa kita mau jadi PKK? Jelas di dalam Matius 28 itu ya. Ayat 19. Ini amanat agung, ini mandat agung, perintah dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau di bahasa aslinya di situ ada kata suku. Jadikan segala suku bangsa muridku. Jadi sederhananya hasil dari pemuridan itu adalah murid, menghasilkan murid. MURID, ya, menghasilkan murid. Itu dia. Karena dengan menghasilkan murid, nanti kita coba lihat yang menonjol dari murid itu apa. Nah, dengan menghasilkan murid, kita akan menghasilkan pribadi-pribadi yang jadi berkat. Jadi berkat di keluarganya, jadi berkat di kampus, jadi berkat di PMK, jadi berkat di gerejanya,
bahkan jadi berkat bagi bangsa, ya, jadi berkat bagi dunia. Jadi penting sekali pemuridan kita kerjakan, karena tujuan dari pemuridan adalah menghasilkan murid. Nah, ada dua hal yang menonjol dari murid. Ada dua hal ya yang menonjol dari murid. Ini juga yang dikecam oleh Tuhan Yesus kepada para ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, ya, karena mereka tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran itu. Nah, jadi dua ciri murid yang menonjol adalah yang pertama mengetahui kebenaran, ya, mengenal kebenaran, mengetahui firman Tuhan. Dan yang kedua, yang tidak boleh lepas dari ciri yang pertama adalah melakukan kebenaran itu. Kak Tim, sorry Kak, kayaknya lagi bermasalah ini. Slide, tidak ada yang lihat ini slide Kak. Oh, siapa yang operasikan sorry? Ada yang operasikan? Siapa yang munculkan ini, Mo? Tania Kak, tunggu Kak, kayaknya lagi bermasalah jaringannya. Oh, saya sudah kirim ke WA-mu tadi. Iya, saya kasih ke adik-adik Kak, supaya adik-adik yang gitu. tampilkan. Tunggu dulu Kak. Oh, bermasalah jaringannya Kak. Oh gitu, enggak apa-apa Ji kalau misalnya nanti disebarkan saja. Atau Oh, sebar ke grupnya. Oh itu jalan nih Tawa. iya. Tania mungkin bisa di slideshow Tania. Enable editing dulu Tania. Yang di atas kanan itu, itu yang di atas itu. Enable editing. Sebelumnya sudah lewat. Iya. Oke, kita bisa lanjut. Oke Kak. Jelas di suara fotomu? Iya ya Kak, jelas Kak. Jadi itu ya teman-teman, visi pemuridan menghasilkan murid. Karena itu yang diharapkan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Dia memberikan visi ini bukan hanya kepada murid-muridnya pada masa itu, tetapi kepada kita semua yang mengaku murid. Ya. Jadi menghasilkan murid. Itu pesan terakhir ketika Yesus naik ke sorga. Amanat agung ini pesan terakhir Yesus kepada semua kita, para pengikut-pengikutnya. Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Tapi yang penting yang perlu kita ketahui, kita tidak bisa menghasilkan murid kalau kita sendiri tidak menjadi murid. Nah, ini hal yang sangat penting, teman-teman. Biar kita jungkir balik, lakukan hal-hal yang besar, yang penuh pengorbanan kepada adik-adik PA kita. Tapi kalau kita sendiri tidak menjadi murid, mustahil kita akan menghasilkan murid. Karena untuk menjadikan orang murid itu, proses yang paling penting adalah life transfer. Transfer hidup. Apa yang kita bisa transferkan kalau hidup kita sendiri tidak menjadi murid? Jadi kita dulu yang being, kita dulu yang menjadi. Ya, kita dulu yang menjadi murid. Baru kita bisa menghasilkan murid bagi Tuhan. Sehingga ada dua hal yang menonjol dari murid. Yang seharusnya itu juga kita miliki sebagai calon pemimpin kelompok kecil, sebagai murid. Saya
bisa mengatakan kalian sekarang adalah murid karena akan memimpin, akan menghasilkan murid. Jadi dua hal yang menonjol dari seorang murid adalah tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, dan melakukan kebenaran itu. Sudah ada begitu banyak hal yang dibagikan ya, yang dipelajari di kelompok PA, maupun juga di dalam persekutuan-persekutuan besar, banyak firman Tuhan yang dipelajari, didengarkan, ya. Berharap kita bukan hanya menjadi pendengar saja, bukan hanya tahu, seperti orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus ya, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat yang Tuhan mengecam mereka bahwa mereka menjadi ahli Taurat tapi tidak melakukan kebenaran. Jangan sampai kita juga begitu. Yaitu dalam kelompok kecil kita sekedar kursus Alkitab kalau begitu ya. Hanya mengisi kepala kita. Tidak mengisi hati kita. Jadi kita dulu being ya, kita dulu menjadi murid. Tahu firman Tuhan dan melakukan firman itu. Melakukan firman itu ya. Melakukan, bukan hanya sekedar tahu. Mengaplikasikannya dalam seluruh hidup. Nah, itu yang dilihat oleh calon-calon murid kita atau murid-murid kita nanti. Nah, itu ya, visi pemuridan, teman-teman. Yang paling penting, jadikan dulu dirimu murid, baru kemudian bisa menjadikan orang lain murid Tuhan. Karena ini transfer hidup. Yesus melakukan itu. 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan murid. Dia bukan hanya mengajar. Ya, dia bukan hanya memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, tapi memperlihatkan hidup yang melakukan firman itu kepada murid-muridnya. Itu yang paling banyak kita lihat. Kalau teman-teman baca di kitab Markus, bagaimana pola pemuridan Yesus itu kelihatan sekali. Yesus memberi teladan, ya, bukan hanya mengajar saja, tapi memberi teladan. Sehingga murid-muridnya benar-benar bisa belajar dan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ya, oke. Nah, setelah memahami visi, menjiwai visi ini, memiliki visi ini, nah teman-teman penting untuk membuat kurikulum. Karena murid itu tidak bim salabim langsung jadi. Ya, murid itu tidak diciptakan langsung jadi murid. Tidak, tapi butuh proses. Butuh proses. Bisa saja cepat, bisa saja lambat, tergantung respon dari orang-orang yang kita layani. Sehingga diperlukan kurikulum, ya, diperlukan perencanaan. Ada 4 hal yang penting di dalam kurikulum. Ini sangat sederhana teman-teman ya, enggak perlu buat yang rumit-rumit. 4 hal ini saja yang teman-teman buat. Tuliskan, pikirkan dulu baik-baik ya, gumuli baik-baik apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian tuliskan 4 hal ini. Kalau evaluasi nanti terakhir setelah melakukan 3 hal itu. Jadi dalam kurikulum 4 ini yang pertama tujuan, ya. Jadi apa tujuan? Tujuan seperti tahap kita belajar tahapan. Kurikulum ini erat hubungannya dengan tahapan kelompok kecil. Tujuan, kemudian isi. Nah, isi ini materinya apa? Untuk mencapai tujuan itu. Kemudian metodenya seperti apa? Apakah metodenya PA kelompok saja? Kalau dalam kondisi seperti ini mungkin PA online? Atau ada metode yang lain untuk mencapai tujuan itu? Baru setelah itu kita evaluasi setiap kali selesai. Gitu ya, selesai 1 buku kah? Selesai 1 tahapan kah? Kita perlu evaluasi. Ya, nanti kita lihat. Nah, dalam tahapan KTB ini
kita perlu tahu. Lanjut slide-nya. Itu petobat baru, ya, itu tahapan pertama dalam kelompok kecil. Jadi kita merekrut AKK baru, kemudian menginjili mereka, memberitakan Injil kepada mereka menerima, berespon, nah mereka dikatakan petobat baru. Nah, setelah petobat baru, mereka menjadi tahapan yang kedua, murid. Ya, kalau mereka mau lanjut bahannya, mereka masih tetap rindu PA, mereka masih terus mau bertumbuh, nah itu sudah kategori murid. Ya, kalau terus berespon, rindu bertumbuh, mau terus PA, gitu ya, mau terus belajar firman Tuhan, nah itu ciri murid itu. Baru setelah mereka digodok menjadi murid, mereka menjadi pembuat murid, PKK, ya, menghasilkan murid, memimpin kelompok kecil yang baru. Dan tahapan yang berikutnya, pembina pembuat murid. Nah, pembina pembuat murid ini sederhananya adik-adik yang sudah memimpin PKK. Jarang sih ditemukan statusnya mahasiswa. Jarang sekali. Kebanyakan pembina pembuat murid ini adalah alumni yang masih setia, yang masih stay di Makassar atau di PMK kita. Ya, contohnya Kak Multi ya, pembina pembuat murid, sudah punya adik PA yang sudah mimpin, sudah punya cucu PA ya, sudah punya cicit PA mungkin ya, pembina pembuat murid. Tahapan kita mahasiswa rata-rata di murid dan pembuat murid. Ya. Kebanyakan di murid. Kalau lanjut, dia stay atau dia pindah kota dan dia masih mau dia mengerjakan pemuridan di kota itu, ya dia pembuat murid. Dia menghasilkan murid. Nah, ini erat hubungannya dengan kurikulum, teman-teman. Kita perlu paham ini tahapan, karena ini menolong kita untuk membuat kurikulumnya. Petobat baru, kurikulumnya bagaimana, murid, pembuat murid, dan seterusnya. Ya, nanti kita masuk diskusi ya, kalau ada yang mau didiskusikan. Terus lanjut. Kita coba lihat petobat baru ini, contoh yang saya buat ya. Contoh sederhana, silakan teman-teman kembangkan. Nah, di petobat baru, orang-orang yang baru kita layani, orang-orang yang baru kita injili ya, dan masukkan di dalam kelompok kecil, itu tujuan awalnya atau goalnya, atau profil yang kita harapkan muncul di dalam diri mereka, satu persatu. Yang pasti yang pertama, mereka punya kepastian keselamatan. Ya, itu yang kita harapkan. Mereka punya kepastian keselamatan. Walaupun digoncangkan imannya, mereka tetap percaya, yakin bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini penting, ini dasar, ini pondasi. Kalau pondasinya tidak bagus, tidak kuat, lanjut bahannya terus, itu kesulitan untuk bertumbuh. Jadi ini dasar, ini seperti pondasi ketika kita mau membangun rumah. Pondasi yang kuat akan menolong bangunan itu kuat, ya, terbangun di atasnya. Jadi mereka punya kepastian keselamatan, itu goal, itu tujuan pertama kita. Kemudian juga yang kedua, profilnya, kita berharap mereka semakin haus firman Tuhan. Ya, semakin rindu firman Tuhan. Ini kan bukti pertobatan seseorang. Seseorang yang punya kepastian keselamatan, ya, pasti punya kerinduan akan firman Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam hati mereka ya. Roh Kudus yang akan memberikan mereka kerinduan, kecintaan pada firman Tuhan, kecintaan pada Tuhan, ya.
persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dan tujuan yang berikutnya dari dari tahapan ini, mereka kita harapkan meninggalkan dosa. Nah, orang yang kita layani ini, orang-orang baru yang kita rekrut, ini orang-orang yang rusak ya, teman-teman saya dan saudara-saudara. Dulunya sebelum PA, waduh, rusak gitu ya. Melakukan dosa tanpa pikir panjang. Jadi kita sedang melayani orang-orang yang demikian. Kita perlu menolong mereka melepaskan satu persatu. Kalau saya kasih istilah dosa favorit. Dosa yang disenangi, mungkin dari sejak kecil. Dia melakukan itu sampainya dewasa, sampai mahasiswa. Dia masih melakukan dosa itu. Nah, waktu berjumpa dengan kita melayani, ini penting untuk kita tolong di awal, melepaskan dosa itu. Berproses meninggalkan, ya, hari demi hari. Meninggalkan dosa itu. Karena kalau tetap mereka berkancah di dalam dosa itu, dosa favorit itu, susah juga mereka bertumbuh menjadi murid. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang menjadi kejatuhan mereka, teman-teman, waktu melayani mereka. Mereka penting untuk terbuka dan sharing kejatuhannya. Pasti diawali dengan kita sebagai PKK supaya mereka juga terbuka. Kita perlu sharing juga kejatuhan kita apa. Tapi kejatuhan yang memang sedang dalam proses atau sudah kita lepaskan dan kita sharing bagaimana kita melepaskan itu. Dan mereka pun pasti akan ikut juga cerita ketika kita duluan menceritakannya. Nah ini. Kemudian yang terakhir, rindu bertumbuh dan bersaksi. Nah ini ada 4 ya. Teman-teman bisa tambahkan yang lain kalau misalnya masih ada tujuan yang diharapkan dicapai di tahapan petobat baru. Ya, itu. Nah, untuk mencapai itu, goal ini apa materinya? Ini kebutuhannya ya, profilnya. Kebutuhannya kepastian keselamatan, kerinduan akan firman Tuhan, meninggalkan dosa, dan bertumbuh bersaksi. Nah, itu kebutuhan petobat baru. Dari kebutuhan itu, materi-materi apa saja yang kita akan berikan untuk menjawab kebutuhan itu. Supaya tujuan ini tercapai, ya, supaya goal dari profil ini tercapai di tahapan petobat baru. Nah, ada saya munculkan di situ buku yang menjadi penunjang untuk memenuhi kebutuhan petobat baru, PHB, ya, mungkin teman-teman sudah pakai, PIPA juga bisa, kalau selain PHB, PTJ juga bisa, pelajaran tentang jaminan, ya, PHB, pola hidup baru, PIPA, pemberitaan Injil melalui pendalaman Alkitab, PTJ, pelajaran tentang jaminan. Silakan pilih. Silakan teman-teman lihat buku-buku itu. Yang mana yang menurut teman-teman bagus atau tepat. Bisa juga jadi buku tambahan ya. Dimixkan, digabung, terserah. Yang penting kebutuhannya tercapai. Tujuan yang kita harapkan tercapai. Kemudian HB juga dari bab 1 sampai 5 itu masih petobat baru ya. Karena bab 1 itu bicara manusia baru. Bab 2 itu bicara saat teduh. Bab 3 doa. Bab 4 mempelajari firman Tuhan. Bab 5 itu PI, kalau tidak salah ya, pemberitaan Injil. Itu kebutuhan petobat baru. Jadi kalau masih MHB bab 1 sampai 5, nah itu petobat baru. Kalau lepas dari bab 5 dan mereka lanjut dan kelihatan pertumbuhannya, nah itu murid dia. Ya. Kemudian coba pikirkan metodenya apa. Dengan metode PA saja kah? Atau bisa juga analisa film bersama?
analisa lagu bersama, tapi membahas kebutuhan yang di atas, ya, dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman pikirkan metodenya. Setelah itu, selewat pelajaran ini ya kita perlu evaluasi tercapai enggak tujuannya. Nampak tidak di dalam diri mereka. Ya, nampak tidak di dalam diri mereka. Nah, evaluasinya bisa dalam bentuk lisan. Lisan itu wawancara ya. Saya dulu dengan adik-adik waktu mau mengetahui kepastian keselamatannya, saya goncang imannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan, ya, yang di EE saya ambil itu metode EE. Pertanyaan yang pertama itu, kalau kamu meninggal besok misalnya atau hari ini, yakinkah masuk surga? Ya, jadi saya mau dengar jawabannya seperti apa. Betulkah dia sudah yakin? Kalau meninggal besok atau hari ini, yakin nggak masuk surga? Terus lanjut lagi pertanyaan kedua, apapun jawabannya ya. Untuk melihat isi kepala mereka, isi hati mereka juga. Kalau anggaplah dia masuk surga, anggaplah kamu masuk surga. Kemudian Yesus menjaga di depan pintu surga. Dan dia mengatakan kepadamu, kenapa saya mengizinkan kamu masuk surgaku? Nah, pertanyaan itu butuh jawaban yang kita akan mendengar dan merasakan bahwa, oh ini mereka masih ragu-ragu dengan jawabannya seperti itu. Oh ini sudah pasti, oh ini sudah yakin. Itu secara lisan bisa kita lakukan dengan wawancara ya, 1 persatu. Jangan langsung borongan di dalam kelompok. Jumpai satu-satu, ketemu satu-satu. Tanyakan kepastian keselamatannya. Bisa juga dalam bentuk tulisan. Ya, buat soal sesuai dengan tujuan itu untuk mengetahui, oh mereka ini sudah paham, mereka ini sudah berubah gitu ya. Jadi buatkan soalnya, mereka isi, nah teman-teman yang periksa jawabannya. Iya, jadi begitu ya teman-teman, sederhana sekali membuat kurikulum, tapi kita perlu duduk diam. Ya, bergumul bersama dengan Tuhan untuk menuliskan ini semua. Merapikan ini, melengkapi ya, melengkapinya dengan lebih dalam, lebih tajam. Ya. Buat itu di rumah. Kemudian saya kasih contoh juga murid di situ, teman-teman bisa baca di situ ya. Tujuan dari profil murid, tahapan murid, dia mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek hidup. Dia memiliki hubungannya akrab dengan Allah. Karakternya yang semakin hari semakin serupa Kristus. Kemudian dia hidup dalam komunitas Kristen. Dia punya komunitas, dia rindu bersekutu ya. Dan dia punya jiwa misi. Punya hati misi. Nah itu kebutuhan seorang murid. Nah ini di tahapan murid ini memang pribadi yang kita harapkan ya. Goal dari pemuridan kita. Kita menghasilkan pribadi yang mentuhankan Kristus dalam seluruh kehidupannya. Dalam seluruh aspek hidupnya mereka bergantung penuh pada Tuhan. Bukan pada hal yang lain. Itu akan nampak dari karakternya. Itu akan terlihat. Nah, materi-materinya ya ada MHB bab 6 sampai bab 12. Ada KHB, karakter hidup baru. Bisa ditambahkan PA Explore. Itu bicara tentang misi Allah bagi dunia. Supaya mereka punya hati misi ya. Punya jiwa misi. Dan lain-lain. Silahkan lihat buku-buku yang lain, bahan-bahan yang lain. Bisa juga buku, diskusi buku ya. Pilih satu buku. Kita mau pilih bagian topik yang mana untuk kita diskusikan bersama. Mereka suruh baca dulu beberapa halaman.
Baru kita ketemu, kita diskusi buku itu bersama-sama. Jadi dalam kurikulum saya berharap kita tidak kaku. Tidak kaku hanya sekedar menyelesaikan bab, menyelesaikan bahan. Silakan teman-teman PKK kreatif berpikir. Ya. Kita sudah tahu kebutuhan adik-adik kita. Kita sudah mengenal dia pribadi lepas pribadi. Ya, mari kita menuliskannya ya, bagaimana caranya, bahan apa yang harus saya berikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gitu ya. Jadi itu teman-teman. Baru setelah itu evaluasi. Begitupun dengan pembuat murid. Nah ini ya, silahkan teman-teman nanti gumuli baik-baik. CPKK yang lalu saya ada kasih buku perencanaan kakak. Mungkin kalau ada kakak-kakak yang punya bisa dikopikan ke adik-adik CPKK yang sekarang. Itu lengkap di situ tahapannya, tujuannya, sasarannya, metodenya gitu ya, buku tambahan. Kalian bisa pelajari. Kalau kalian mau ubah juga enggak apa-apa, silakan ubah, yang penting tujuan dari pemuridan kita tercapai. Ya. Goal dari pemuridan kita tercapai. Tujuan dari tahapan kelompok kecil itu tercapai. Kita benar-benar menghasilkan murid. Oke. Kalau ada tanggapan, silahkan. Saya berharap kita bisa lebih dalam lagi di diskusi. Ya. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman mau tanyakan, silakan. Mau bersuara juga bisa ya. Siapa yang duluan mau aktifkan mikrofonnya? Atau ada yang mau tulis pesan? Tapi bagus juga kalau berbicara ya, bersuara. Itu ayam-ayam sudah tidak sabar mau bertanya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Saya akan menunggu. Ayamnya jika tidak yang mau bertanya. Sorry, ini saya di luar, nggak bisa kayak di dalam rumah, padahal nggak ada signal. Atau kakak Multi mau tambahkan juga, nggak apa-apa ya, kita saling menajamkan. Kalau kurikulum ya 4 poin ini yang penting. Tahu tujuannya, materinya apa, metodenya apa, evaluasi apa, sudah. Teman-teman bisa main di situ ya. Kak, mungkin tadi yang PHB itu peta hidup baru. Kak, tadi saya dengarnya pola hidup baru kita bilang. Ya, sorry, salah ucap. Peta hidup Meluruskan baru saja. tahu. Bab 5 itu bersekutu atau memberitakan Injil? Bab 4 itu Kak belajar firman Tuhan, bab 5 bersekutu. Oh, bab 5 bersekutu. Jadi bab 6 Iya, karena memberitakan Injil. bab 6 bersaksi, Ya, karena itu bersekutu bersaksi, ya baru bab 7 melayani. Berarti petobat baru sampai bab 6. Kalau begitu ya. Tahapan petobat baru sampai bersaksi. Nanti lepas dari bab 6 baru masuk murid. Masa kebutuhan murid mulai bab 7 dan seterusnya. Iya, silakan ya teman-teman ditanyakan. Ada hal yang mungkin kurang dipahami, atau yang mau didalami, silakan.
Di tahapan pertobat baru itu penting sekali mengenal adik-adik lebih jauh, supaya kita kenal kebutuhannya pribadi-pribadi. Kadang ada kebutuhan yang berbeda ya. Kita tidak bisa perlakukan sama adik-adik kita. Pola asuh yang berbeda dari sejak kecil, kejatuhan yang berbeda, sehingga ada perencanaan yang kita perlu buat untuk berjumpa dengan mereka man to man, satu-satu. Tidak bisa diselesaikan di kelompok bersama. Jadi itu juga bisa masuk perencanaan kita, kurikulum. Jadi butuh dibuatkan jadwal pribadi. Iya, tidak adakah pertanyaan? Sudah pahamkah teman-teman? Oke, baik teman-teman. Saya takutnya suaraku ini membuat kalian tertidur. Terlalu lembut kali ya. Ini tantangannya kalau kita tidak berjumpa ya face to face. Dinamika suaranya agak flat. Semoga masih menyimak. Kita lanjut ke dinamika kalau begitu ya. Dinamika kelompok kecil, dinamika KTB. Bisa lanjut slide berikutnya. Ya, dinamika ini dari kata dynamic, ya, dari bahasa Yunani juga. Banyak bahasa Yunani yang kita adopsi memang. Ya, dalam bahasa, dalam kata. Dinamikos, powerful itu berarti kekuatan ya, strength. Kalau dalam KBBI, Kamus Bahasa Besar Indonesia, dikatakan dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup. Jadi itu dinamika, gerak atau kekuatan yang dimiliki, yang bisa menimbulkan perubahan. Nah, di dalam kelompok kecil juga ada kekuatan itu, karena sekumpulan orang bersama-sama berkumpul. Itu ya, dinamika KTB adalah gerak atau kekuatan kelompok yang memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di dalam kelompok itu maupun di luar kelompok itu untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita adopsi ya, artinya kita masukkan di dalam pengertian dinamika kelompok kecil, nah ini. Saling memberi pengaruh. Apakah itu terhadap orang-orang di dalam kelompok itu maupun di luar kelompok itu. Makanya sangat bisa kelompok kita jadi berkat bagi orang-orang di luar. Mengerjakan misi bersama-sama ya. Supaya kita bisa menyaksikan
Kristus kepada mereka. Dan juga menolong orang-orang lain bertumbuh semakin serupa Kristus. Nah, kita punya power itu, kita punya kekuatan itu. Masing-masing pribadi punya kekuatan. Nah, ada beberapa prinsip di dalam dinamika kelompok kecil. Slide berikutnya. Nah, ini prinsip penting di dalam dinamika kelompok kecil kita. Ya, untuk semakin menambah kekuatan. Prinsip ini penting untuk semakin menguatkan apa yang sudah ada di dalamnya supaya dimanfaatkan dengan baik. Nah, prinsip yang pertama itu, nah ini yang selalu saya sebut tadi, transfer hidup. Masing-masing pribadi di dalam kelompok itu berharap terbuka membagi pengalaman hidupnya. Nah, ini dasar persekutuan. Untuk itulah kita ber-PA bersama. Untuk itulah kita berkumpul dalam kelompok kecil. Ya. Nah, ini penting kita dorong adik-adik untuk berbagi pengalaman hidupnya satu dengan yang lain. Di dalam dulu, baru nanti keluar. Ya. Membagi pengalaman hidupnya. Kalau misalnya dia lepas dari dosa, dia bagikan bagaimana dia lepas. Ya. Bagaimana dia melakukan firman itu di rumah, dia bagikan, dia ceritakan. Ya. Bagaimana dia menjadi pelaku firman di kampus, bergumul, ya, berjuang, itu dia bagikan. Dia berjuang untuk tidak menyontek pada saat ujian, itu penting untuk dibagikan. Pengalaman hidup Kristennya. Itulah dasar dari persekutuan. Itu akan mempererat persekutuan kita. Kalau kita berbagi pengalaman, ya, berbagi berkat rohani. Akan memperkuat persekutuan kelompok kita. Dan juga di PMK kita tentunya. Prinsip yang kedua, membangun persekutuan yang memperkuat komitmen dalam kelompok. Nah, ini penting juga, ya, di dalam kelompok kecil kita membangun persekutuan. Kita mempersiapkan PA kita dengan baik, ya, supaya komitmen dalam kelompok itu semakin teguh, semakin menikmati persekutuan dalam kelompok itu, menikmati pujian, menikmati penyembahan, ya, menikmati doa bersama, menikmati pengajaran firman Tuhan. Itu akan memperkuat komitmen setiap kelompok. Jadi nanti teman-teman sebagai PKK jangan asal-asal persiapan pengajaran. Tidak persiapan atau cuma satu kali persiapan. Perlu persiapan baik-baik bahan yang akan dibagikan ke adik-adik. Supaya mereka mendapatkan banyak gitu, ya, dan dalam, dan menikmati pengajaran itu. Nah, ini prinsip dalam dinamika. Yang ketiga, ya, bangun sahabat doa. Ya, bukan sekedar sharing doa, tapi mereka jadi sahabat rohani. Mereka jadi sahabat rohani. Ini pasti akan semakin kita punya power di dalam kelompok kecil, ya. Tidak pribadi-pribadi punya kekuatan dan saling mempengaruhi. Jadi mereka jadi sahabat doa. Jadi jangan remehkan itu sharing doa, ya. Tapi biarlah sepanjang minggu itu mereka saling mendoakan sebelum mulai PA berikutnya. Di sepanjang minggu itu mereka jadi sahabat doa. Saling kontak-kontak pribadi. Ya, bagaimana ini kalau dia sharing tolong doakan ya mamaku sakit. Terus teman PA-nya besoknya berespon bagaimana mamanya? Sudah sehatkah? Nah, itu sahabat doa, ya, yang dibangun. Menjadi sahabat, menjadi accountable friend. Menjadi teman yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap
temannya yang lain. Wah, itu sangat bisa memperkuat iman mereka. Jadi PKK harus mulai jadi teladan seperti itu ya. Dia menjadi sahabat doa buat adik-adiknya, supaya adik-adiknya melihat bagaimana itu menjadi sahabat doa. Jangan satu kali dikasih pokok doa sudah tidak di follow up. Di follow up ya pokok doanya. Gimana ujiannya kemarin, saya sudah doakan, ujiannya lancar. Misalnya contoh ya, atau pergumulan-pergumulan pribadinya yang lain. Ditanyakan ulang gitu. Kemudian prinsip yang keempat, bermain bersama dengan baik. Jadi di PA ya jangan kaku ya, jangan monoton cuma belajar. Ya nomor 1 kamu, nomor 2, nomor 3. Tapi kita perlu buatkan juga kita bermain bersama. Mungkin sebelum PA kita ada bermain bersama ya. Buat hal-hal yang santai, makan bersama. Bermain bersama ini juga bisa makan bersama ya. Misalnya PA-nya di rumahnya kakak PA di kosnya, ya kakak PA-nya sediakanlah apa yang bisa disediakan ya. Atau di rumahnya siapa yang bawa makanan. Kita makan dulu yuk karena ini sudah jam makan. Setelah makan baru kita PA misalnya ya. Jadi usahakan bisa santai bersama supaya persekutuan kita bisa lebih kuat. Tuhan Yesus bersama dengan para murid kebanyakan juga makan bersama ya. Kita melihat bagaimana Yesus mengajar itu sambil makan, dia memberi makan. Itu mudah sekali diterima itu pelajaran. Mudah dimengerti kalau dengan santai. Saya senang ajak adik-adik gitu ya makan kalau ada uang. Karena apa saja yang saya bilang itu pasti didengar kalau diajak makan. Karena suasananya mungkin santai. Dengan suasana santai, tidak kaku, tidak terlalu serius. Dia bisa menikmati apa yang kita sampaikan. Kemudian ini pengajaran ya, pengajaran firman Tuhan. Nah, ini penting untuk melihat. Jangan sampai kita asal memberikan pengajaran. Kualitas pengajaran kita perlu jaga ya. Perlu dijaga, jangan sembarangan. Pasti sesuai dengan kebutuhan dan materi yang kita mau berikan. Kemudian prinsip yang berikutnya ini juga penyembahan. Ini penyembahan penting juga ya. Bagaimana menolong mereka menyembah Tuhan, mensyukuri apa yang mereka alami, apakah itu suka ataupun duka gitu ya. Nah, ini penting diajarkan untuk mereka menjadi penyembah pribadi ya dalam roh dan kebenaran. Misi bersama. Nah ini ya perlu juga dibuat. Sekali-sekali buatkan program, mengerjakan sesuatu bersama-sama. Kalau contoh pandemik ini, wabah ini, ada kelompok kecil yang mengumpulkan uang, kemudian memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Ada juga yang membelikan buah-buahan untuk para perawat yang bekerja di garis depan. Ini melakukan misi bersama, contoh-contoh. Dan yang terakhir, buat perjanjian kelompok. Perjanjian kelompok di awal ini juga akan membangun kekuatan kelompok kecil kita. Perjanjian misalnya tertulis, datang tepat waktu. Ya, kalau PA ke depan ya, berharap ini badai bisa berlalu. Datang tepat waktu, apalagi persiapan bahan, ya, harus semuanya persiapan. Jangan cuma pemimpinnya yang persiapan. Paling tidak dibaca teksnya, dibaca pertanyaannya terlebih dahulu, supaya diskusinya bisa lebih hidup. Apalagi perjanjiannya, silakan kalian buat perjanjian di awal. Sebelum masuk bahan kedua misalnya, setelah pipa atau PHB,
Ya, masuk MHB, kita buat perjanjian kelompok dulu. Dan mereka semua bisa tanda tangan di situ. Bahwa perjanjian itu harus ditepati. Dan apa hukumannya kalau tidak ditepati? Kalian bisa buat juga itu. Misalnya kasih denda, kasih siapkan tabungan setiap kali PA. Jadi kalau ada yang terlambat, ya isi tabungan itu. Berapa saja yang dia mau ya, semampunya. Dan tabungan itu bisa kita pakai untuk misi bersama misalnya. Banyak hal yang teman-teman bisa buat ya untuk memperkuat kelompok kecil kita. Oke, bisa di sini ya, itu 8 prinsip dalam dinamika kelompok kecil. Nah, di dalam dinamika kelompok kecil ini, yang perlu kita pahami adalah tahapan dalam membangun kelompok kecil. Dalam dinamika ada 4 tahapan. Jadi jangan bingung-bingung ya, tadi dalam kurikulum ada 4 juga, di dalam dinamika juga ini ada 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi ini tahap awal terbentuknya kelompok. Nah, ini PKK di sini harus penuh inisiatif. Bukan eksplorasi ini PKK yang untuk kesahan. Maksudnya kalau semuanya sudah selesai kuliah, pasti ada yang akan pergi keluar kota, ya, ada yang akan
ada yang stay mungkin cuma 1 orang atau sama sekali tidak ada yang stay, itu bisa saja terjadi. Ini perlu dipersiapkan juga supaya mereka diutus dengan baik. Mereka melanjutkan pemuridan di mana mereka ada. Itu tahap akhir menjelang perpisahan. Ini penting ya kita tahu tahapan ini supaya kita bisa memanfaatkan kekuatan yang ada dan membangun kekuatan itu supaya setiap tahapan ini kita bisa lewati bersama-sama. Dan akhirnya di tahap akhir mereka diutus. Ya, menjadi alumni, menjadi berkat, bekerja di profesi di mana saja mereka berada. Oke, di dalam dinamika kelompok, slide selanjutnya ada peran PKK. Nah, ini slide terakhir. Ini peran PKK dalam membangun kekuatan. Ya, supaya semakin terbangun dan termanfaatkan kekuatan itu. Peran PKK sangat penting di sini. PKK ya jadi sebagai hamba, ya, bukan tuan. PKK itu hamba, melayani adik-adiknya, melayani domba-dombanya, melayani anak-anaknya, ya, sebagai hamba. Punya kerendahan hati melayani, kerelaan berkorban. PKK juga perlu menabung ya untuk adik-adiknya supaya kalau ada yang diperlukan, ada yang dibutuhkan, PKK juga bisa membantu. Sebagai gembala, yang kedua, Tuhan Yesus ya sebagai gembala. Gembala itu maknanya hadir. Hadir di situ bersama dengan adik-adiknya. Dirasakan kehadirannya. Karena kita berhadapan dengan domba-domba yang hari ini diajarkan firman Tuhan, bisa saja besok jatuh lagi. Jadi kita perlu berjuang bersama-sama. Hadir menolong dia. Hadir menguatkan dia. Ya, hadir membantu dia. Lepas dari dosa. Membantu dia di dalam pergumulan hidupnya. Jadi sahabat doa buat dia. Jadi dirasakan kehadiran kita. Walaupun mungkin tidak secara jasmani setiap jam sama-sama, bukan begitu maksudnya. Perhatian, gembala itu penuh perhatian. Dari jarak jauh pun kita juga bisa memperhatikan. Ya, itu perlu perhatian. Kemudian PKK, peran PKK di sini jadi teladan. Itu tadi ya, banyak saya singgung tadi, bagaimana mereka tahu menjadi sahabat doa seperti apa ya, PKK lah dulu jadi teladan ya, sebagai sahabat doa buat mereka. Dan banyak hal yang lain yang kita perlu jadi teladan buat adik-adik. Bukan hanya pintar mengajarkan firman Tuhan, tapi jadi teladan menghidupi firman itu. Nah, sebagai orang tua yang terakhir ya, sebagai bapa, Paulus juga bilang itu sebagai ibu, melayani. Kalau bapak itu halo, suaraku kedengaran kah? Iya Kak, kedengaran. Ada pesan 2 masuk ini katanya tidak dengar. Oh dengar ya? Ada yang tidak dengar ya? Ya nanti ya. Tadi Kak yang tidak ya. kedengaran, tapi sekarang sudah. Wah sorry ya. Saya jalan terus tadi. Jadi ya sebagai bapak PKK tegas. Ya tegas dalam pengajaran. Kalau ada yang salah ya kita perlu tegur. Ditegur baik-baik, bagaimana tegur itu, menegur dengan kasih. Yesus pun juga pernah marah sama murid-murid, ya, sama orang-orang. Jadi jangan didiami, jangan didiamkan, jangan diabaikan, ditegur, bicara baik-baik dari hati ke hati, supaya mereka mendengar teguran itu dan mau berubah. Sebagai ibu,
ya kalau habis menegur, habis marah-marah sedikit, dirangkul lah ya dengan penuh kasih. Dirangkul bahwa teman-teman melakukan ini karena sayang, ya, karena mengasihi mereka. Jadi kita marah karena kita mengasihi mereka. Di beberapa adik saya, kalau saya marah, saya sampaikan ini. Saya marah begini karena saya sayang. Saya tidak mau melihat kamu melakukan kesalahan itu. Ya. Saya mau melalui hidupmu Tuhan dimuliakan. Jadi disampaikan gitu ya dengan penuh kasih. Dirangkul kembali. Supaya mereka juga bisa merasakan bimbingan orang tua itu sebenarnya seperti apa. Orang tua Alkitabiah itu bagaimana. Karena banyak adik-adik kita yang tidak mengalami pengasuhan orang tua yang sebenarnya. Banyak yang mengalami orang tuanya ya hanya taunya marah. Tidak pernah minta maaf kalau salah. Tidak ada kata maaf di rumah. Itu banyak saya temukan. Sehingga penting sekali di dalam kelompok kecil kita membangun kekuatan itu. Mereka bisa merasakan, oh orang tua itu seharusnya seperti ini. Selain dia menegur, dia juga penuh kasih. Ya, dia membangun. Itu baik sekali diciptakan di dalam kelompok kecil. Sehingga mereka boleh merasakan itu di kelompok kecil. Oke, teman-teman, itu slide saya yang terakhir. Silahkan kalau ada yang mau berespon, mau bertanya, dua materi ini ya. Yang pertama kurikulum dan yang kedua dinamika kelompok kecil.